Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kemurahan Allah. Kita akan membaca Roma 11 ayat yang ke-21 sampai 23 sebagai berikut. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Yang dimaksudkan dengan cabang-cabang asli adalah cabang-cabang dari pohon zaitun yang benar. Itulah bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel itu menolak Kristus, maka mereka akan dipotong. Mereka akan tidak lagi mendapatkan kemurahan Tuhan, anugerah keselamatan. Demikian juga kita ini yang sudah menerima kemurahan Allah. Kita adalah bangsa non-Yahudi yang sudah menerima pekerjaan Roh Kudus, diinsafkan oleh Roh Kudus tentang dosa, tentang penghakiman, dan tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah Kristus Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kita telah mendapatkan kemurahan Allah. Tetapi kita harus ingat, Allah juga Allah yang memiliki sifat keras, yaitu akan memotong setiap cabang yang tidak tetap dalam kemurahan Tuhan. Kita akan membaca ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita harus tetap dalam kemurahan Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini masih mendengar firman Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Berarti Roh Kudus masih bekerja, masih mempedulikan kita. Kalau kita, haleluya, dimetrekkan dengan Roh Kudus apalagi, maka itu adalah kemurahan Allah yang luar biasa, karena kita ditetapkan menjadi miliknya Kristus. Puji nama Tuhan, kalau kita, haleluya, dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, haleluya, melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi kalau kita kemudian hidup ini seringkali tidak mau mendengar firman Tuhan, berarti kita mulai mengecilkan kemurahan Tuhan. Kalau kita ini seringkali banyak mendukakan Roh Kudus, berarti kita mulai, haleluya, menolak kemurahan Tuhan. Haleluya, dan tanpa sadar seringkali orang Kristen itu sudah pindah, tidak lagi hidup dalam kemurahan Tuhan, tapi sudah menyimpang masuk ke dalam kekerasan Tuhan. Maka satu hal yang sangat riskan, karena kita bisa dipotong oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel dipotong karena kekerasan hatinya, maka bangsa-bangsa non-Yahudi yang sudah Kristen pun bisa dipotong oleh Tuhan karena kekerasan hatinya. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita banyak berdoa, merendahkan diri, self koreksi, haleluya, minta agar Roh Kudus periksa hidup kita ini dan meneranginya dengan firman Tuhan. Haleluya, dan kita juga mendoakan bagi mereka yang sepertinya sudah terpotong, haleluya, bisa dicangkokkan kembali ke pohon zaitun yang benar. Itulah yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa Israel. Ayat yang ke-23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Inilah doa kita sekarang.
Haleluya, yaitu kita berdoa untuk bangsa Israel agar haleluya jika nanti Tuhan melawat dengan dahsyat, bangsa Israel akan bertobat dan dicangkokkan kembali dalam pohon zaitun yang benar. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami tetap tinggal dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Haleluya, jangan sampai kami banyak mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kami memiliki hati yang kemudian menjadi keras, supaya kami tetap haleluya dalam pohon zaitun yang benar itu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa Israel yang sampai sekarang masih keras hati, agar Tuhan bekerja dengan luar biasa dan pada waktunya bangsa Israel akan bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang tengah menderita sengsara karena Injil, agar Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan buat mereka sekalian. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan beserta dan memberkati.